Peradilan agama di Indonesia bukan sekadar lembaga hukum. Ia adalah warisan sejarah yang tumbuh bersama denyut nadi Islam dan perjuangan bangsa. Sejak ratusan tahun silam, jauh sebelum Republik ini lahir, hukum Islam telah hidup dan mengakar dalam masyarakat di masa-masa kejayaan kerajaan Islam seperti Mataram, Aceh, Banten, Banjar, dan Cirebon. Para kadi, para hakim agama, memainkan peran penting dalam menjaga tatanan kehidupan sosial. Mereka mengadili perkara pernikahan, warisan, wakaf, dan muamalah, dengan menjadikan syariat Islam sebagai rujukan utama. Di Kesultanan Aceh Darussalam, lembaga peradilan bahkan menjadi tulang punggung pemerintahan. Sang Kadi, Malikul Adil, bertindak sebagai hakim agung, didampingi Kadi Uli Balang yang menangani persoalan hukum di tiap daerah. Ini menunjukkan betapa dalam dan kuatnya pemahaman syariat dalam sistem hukum Islam Nusantara. Namun, segalanya berubah saat penjajah datang. Pemerintah kolonial Belanda mencoba mereduksi peran hukum Islam. Mereka ingin mengendalikan, bahkan meminggirkan, nilai-nilai hukum yang lahir dari ajaran Islam. Puncaknya terjadi pada 1 Agustus tahun 1882. Belanda menerbitkan Stadsblad nomor 152 dan 153 yang secara resmi membentuk Presteraad atau Rad Agama untuk wilayah Jawa dan Madura. Meskipun kewenangannya dibatasi, hanya menangani nikah, cerai, dan rujuk, dan keputusannya harus diajukan ke pengadilan kolonial untuk dieksekusi. Namun, hari itu tetap menjadi tonggak sejarah. Sebab, untuk pertama kalinya, peradilan agama diakui secara legal dalam sistem hukum negara, meski oleh kekuasaan kolonial. Lalu datanglah masa kemerdekaan, harapan baru muncul. Namun, kenyataan belum berubah banyak. Peradilan agama tetap berada di bawah Kementerian Agama, terpisah dari Mahkamah Agung dan peradilan umum lainnya. Kemandirian masih menjadi perjuangan panjang. Tapi para hakim agama, para ulama dan tokoh bangsa tidak tinggal diam. Mereka terus bergerak, menyuarakan kesetaraan, memperjuangkan integrasi sistem hukum yang adil dan bermartabat. Perjuangan itu akhirnya membuahkan hasil. Tahun 1989, lahirlah Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini menegaskan status peradilan agama sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, memberikan kekuatan eksekutorial atas putusan, dan menetapkan struktur peradilan dari tingkat bawah hingga ke Mahkamah Agung. Dan perjuangan itu mencapai puncaknya pada tahun 2004. Ketika Undang-Undang Nomor 4 tentang Kekuasaan Kehakiman disahkan, seluruh lembaga peradilan, umum, agama, militer, dan tata usaha negara akhirnya berada di bawah satu atap, Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peradilan agama pun menjadi lembaga yang mandiri, setara, dan berwibawa. Kini, peran peradilan agama tidak hanya terbatas pada perkara nikah, talak, dan waris, tapi juga berkembang ke ranah ekonomi syariah, menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem transaksi dan keuangan yang berbasis nilai Islam, penuh etika, keadilan, dan keberkahan. Sahabat Bersih Channel, inilah jejak panjang peradilan agama di negeri ini. Sebuah kisah perjuangan hukum Islam, dari bilik-bilik kerajaan hingga gedung-gedung peradilan modern, bukan sekadar sejarah, tapi warisan luhur yang perlu dijaga, dipahami, dan terus disuarakan. Mari bersama kita lanjutkan jejak ini. Saksikan konten-konten edukatif, sejarah Islam, dan dokumentasi perjuangan syariah lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke Bersih Channel, agar kita terus bisa menyuarakan Islam, kebersihan hati, dan kejernihan sejarah untuk generasi hari ini dan esok.